Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Siti Ramina. Saya dari jurusan Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang wirausaha sosial. Nah, bagaimana? Kita langsung saja ya. Ini dia. Teng. Wirausaha sosial. Apa itu wirausaha sosial? Kewirausahaan sosial adalah disiplin ilmu yang menggabungkan antara kecerdasan berbisnis, inovasi, dan tekad untuk maju ke depan. Wirausaha sosial melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat di sekitar. Hasil yang diinginkan yang dicapai bukan keuntungan materi atau kepuasan pelanggan saja, melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak bagi baik sederhana. Definisi wirausaha sosial itu menekankan pada karakter visi. Selanjutnya, elemen kewirausahaan sosial. Keragaman pemikiran, perspektif, dan definisi mengenai wirausaha sosial itu dapat membantu kita dalam melihat sebuah benang merah dari arti wirausaha sosial. Dari ragam definisi tersebut, kita bisa melihat titik temu kewirausahaan sosial yang memiliki 4 elemen utama. Yang pertama adalah social value atau nilai sosial. Nilai sosial ini menekankan bahwa kewirausahaan sosial memiliki peran dalam menciptakan kebermanfaatan sosial, baik itu merujuk pada permasalahan sosial yang diselesaikan, misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, civil society. Kewirausahaan sosial membutuhkan peran masyarakat sipil secara luas dalam mengoptimalkan modal usaha yang ada. Yang ketiga, innovation. Inovasi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kewirausahaan sosial, di mana inovasi ini dapat berupa inovasi dalam model bisnis, produk produksi, inovasi dalam pemasaran, inovasi pada upaya penyelesaian masalah yang ada. Yang keempat, ekonomi activity. Kewirausahaan sosial harus mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Karakteristik kewirausahaan sosial. Terdapat beberapa pembelajaran tentang kewirausahaan sosial beserta beberapa karakteristik yang dimiliki oleh para pengusaha itu sendiri. Hal tersebut dapat terlihat dari penelitian mengenai kewirausahaan sosial terbagi menjadi beberapa grup sosial sesuai dengan karakternya masing-masing. Tujuan utama dari pengusaha sosial itu sendiri adalah melayani kebutuhan dasar masyarakat, sementara pengusaha operasional adalah untuk meraih pasar yang besar, kesenjangan, dan peroleh keuntungan dalam proses bertaraf minimum untuk kepentingan masyarakatnya. Dalam pandangan pengusaha, kekayaan diciptakan oleh orang-orang yang mengambil risiko besar dalam hal waktu, karir, dan komitmen untuk memberikan nilai dan beragam beberapa produk atau layanannya. Nilai diinfuskan dengan mengamankan dan mengawasikan keterampilan yang diperlukan dan sumber daya. Hal ini tentunya sangat tergantung kepada bagaimana isi dari gagasan yang kita tawarkan. Pada dasarnya, agar gagasan serta ide yang kita tawarkan itu bisa diterima oleh masyarakat kita dan memiliki misi sosial dalamnya, semata-mata hanya untuk membuat masyarakat dapat terbebaskan dari permasalahan yang terjadi. Wirausaha sosial antara perspektif bisnis dan perspektif sosial. Definisi wirausaha sosial pada dasarnya diturunkan dari integrasi dua konsep, yaitu wirausaha dan sosial. Perspektif yang lebih idealis umumnya mendefinisikan wirausaha sosial adalah agen perubahan sektor sosial. Namun, definisi tersebut dianggap tidak menggambarkan kewirausahaan sosial karena belum melibatkan makna kewirausahaan dalam definisinya. Wirausaha sosial mengubah wajah sektor sosial. Kini, dengan adanya istilah, definisi, dan pengertian baru tentang wirausaha sosial, banyak bermunculan wirausahaan sosial yang mencapai puncak keberhasilan, kemapanan, dan kesuksesan melebihi wirausaha secara konvensional. Lebih jauh lagi, definisi baru ini telah mampu mengubah wajah dan positioning baru dari orang-orang yang memiliki misi sosial untuk mampu sejajar dengan kewirausahaan yang dulu dipandang sebelah mata oleh banyak kalangan. Hal yang harus dipahami adalah wirausaha sosial itu berbeda dengan filantropi. Filantropi itu didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain dengan cara yang sederhana. Namun, wirausaha sosial itu adalah filantropi yang berwirausaha atau menggunakan entrepreneurship untuk menjalankan fungsi filantropi itu sendiri. Wirausaha sosial dan ekonomi masyarakat.
tingkat pengangguran berdampak terhadap naiknya pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat, serta tumbuhnya perekonomian secara nasional. Selain itu, berdampak pula terhadap menurunnya tingkat kriminalitas yang biasanya ditimbulkan oleh karena tingginya pengangguran. Wirausaha itu memiliki peran sangat besar dalam melakukan wirausaha. Peran wirausaha dalam perekonomian negara diantaranya adalah menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengkombinasikan faktor produksi, serta produktivitas nasional. 3 kunci akselerasi kewirausahaan sosial. Ada 3 hal yang penting untuk kita pahami sejak awal dalam mengembangkan wirausaha sosial. 3 hal ini menjadi penting untuk terus memastikan pertumbuhan dan kewirausahaan sosial yang kita miliki dan juga memastikan percepatan dan pengembangannya. Yang pertama adalah autentik. Saat kita memulai mengembangkan wirausaha sosial, setiap dari kita memiliki pilihan, yaitu passion dan value yang kita inginkan. Nah, ada beberapa tips yang dapat kita jadikan sebagai autentik dalam diri kita dalam menjalankan wirausaha sosial. Yang pertama, mencintai apa yang dikerjakan. Banyak wirausaha sosial adalah hasil dari keinginan mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Namun, tidak semua passion dapat dikonversikan menjadi bisnis. Ada juga sesuatu yang kita sukai, tapi bukan berarti kita menikmatinya sebagai bisnis atau wirausaha sosial. Yang kedua, mempekerjakan orang-orang yang autentik. Orang-orang yang autentik itu seringkali melakukan lebih dari sekedar menyelesaikan pekerjaan. Yang selanjutnya, mengakui kelemahan kita. Tidak ada seseorang itu yang sempurna, bukan? Ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi kalau kita menunjukkan kelemahan kita, maka kita juga bisa menjadikan itu sebagai sikap yang autentik. Yang keempat, berbicara dengan setiap orang. Ide-ide yang bereal itu berasal dari orang-orang yang berhubungan dengan pelanggan-pelanggan yang kita miliki. Selanjutnya, membuat hubungan autentik dengan pelanggan. Gunakan berbagai cara untuk membuka komunikasi yang autentik dengan target pasar yang kita miliki. Mungkin dengan bertemu atau secara langsung atau berhubungan langsung melalui media sosial. Teknik yang kedua adalah boost. Dalam mengembangkan suatu wirausaha sosial, kita pasti memiliki energi dan sumber daya untuk mampu mendorong kita dalam bergerak untuk maju ke depan. Apa yang membuat kita terus mendorong atau terdorong itu adalah empati. Kita harus mampu secara emosional merasakan tujuan dari usaha sosial yang kita miliki. Faktor inilah yang menjadi nilai lebih dari kekuatan dari seorang usaha sosial dibandingkan wirausaha konvensional. Nah, untuk itu ada beberapa strategi yang untuk mempercepat pengembangan produk, layanan, dan wirausaha sosial itu kita secara lain. Yang pertama, dapatkan ide yang tepat. Perusahaan harus terus melakukan hal-hal yang baru dan berbeda untuk mempercepat pencapaian target, visi, dan misi perusahaan. Itu semua dimulai dari ide-ide baru yang segar dan menyajikan. Pemimpin atau hal-hal lainnya atau orang-orang sekitarnya itu mempunyai atau berkesempatan dalam menjalankan suatu ide tersebut dengan visi dan misi perusahaan. Itu sangat penting untuk melahirkan ide-ide yang bukan hanya terdengar sangat baik, namun juga terdengar sangat cukup besar. Yang kedua, menyeimbangkan rencana sumber daya. Selanjutnya, menyeimbangkan rencana dengan sumber daya. Kebanyakan dari kita menghadapi permasalahan antara sumber daya dengan ide. Yang kedua, selanjutnya, menyeimbangkan rencana dengan sumber daya. Kebanyakan dari kita menghadapi permasalahan sumber daya atau ide atau rencana yang di luar kemampuan perusahaan kita. Kita harus mampu menentukan siapa yang dapat melakukan apa, kapan, dan menuju ke arah yang mana. Nah, tetap inilah yang penting untuk mengembangkan rencana yang realistis, seimbang, dan optimal. Selanjutnya, memetakan rencana pengembangan proyek. Inovasi itu harus memiliki roadmap yang memiliki target dan kebutuhan yang terukur dan manajemen resiko. Seringkali yang menghambat perusahaan untuk lari kencang adalah permasalahan yang mereka hadapi. Resiko adalah bagian yang melekat pada bisnis apapun. Semakin inovatif, maka semakin beresiko. Jika rencana berjalan dengan baik, resiko dan masalah dapat direalisasikan lebih awal. Tahap selanjutnya adalah creativity.
Kreativitas menjadi hal yang sangat penting dalam urusan sosial. Tanpa kreativitas, kita akan melakukan apa yang orang lain biasa lakukan dan kita berada dalam kerumunan yang melelahkan. Nah, bagaimana cara kita mempercepat perkembangan kewirausahaan itu sendiri dengan kreativitas yang kita miliki? Yaitu dengan menciptakan ide-ide baru untuk keunggulan yang kompetitif. Memiliki teman-teman, itulah penjelasan dari wirausaha sosial secara panjangnya ya. Nah, untuk menyimpulkannya itu, simpulan dari penjelasan yang panjang tadi adalah kewirausahaan sosial itu disiplin ilmu yang menggabungkan antara kecerdasan berbisnis, inovasi, dan juga tekad untuk maju ke depan. Wirausaha sosial itu merupakan untuk memperdayakan potensi masyarakat untuk lebih kreatif dalam menjalankan bisnisnya. Untuk melakukan pendekatan itu, kita ada dua perspektif, yaitu bisnis dan sosial. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena ada yang mengatakan bahwa wirausaha sosial itu adalah disiplin ilmu yang bersemangat dalam bisnis sosial, yaitu secara disiplin, inovatif dan kreatif, dan juga bertekad bisnis yang dihubungkan dengan para pengusaha atau sektor. Nah, makanya dikatakan bahwa wirausaha sosial itu terdiri dari bisnis dan sosial. Dan juga wirausaha sosial itu dapat digunakan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat menjadi kreatif dan aktif. Nah, untuk melakukan pergerakan itu ada 3 caranya, yaitu authentic, good, dan juga creativity. Yang pertama, authentic. Authentic itu ketika kita memulai suatu bisnis atau mengembangkan suatu wirausaha sosial, kita pasti memiliki satu pilihan. Pilihan yang kita pilih itu sesuai dengan passion dan nilai yang kita miliki. Kalau kita sudah tahu passion dan nilai yang dalam diri kita sendiri, pasti kita akan menjadi perusahaan yang otentik ke depannya. Yang kedua, boost. Boost itu kalau kita bermulai suatu bisnis, pasti ada sumber daya yang mendorong kita untuk maju ke depan. Nah, sumber daya yang maju ke depan itu dinamakan dengan empati. Kita harus mengenal dulu emosional diri kita sendiri, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan untuk melakukan bisnis ke depannya. Nah, setelah itu pasti kita akan timbul yang ketiga, yaitu creativity. Kalau kita sudah mulai tahu pilihan kita tahu fashion kita tahu apa yang kita butuhkan ke depannya, kita tahu apa tujuan kita ke depannya untuk berbisnis apa dan bagaimana, pasti kita memiliki suatu kreativitas untuk menunjang bisnis kita itu sendiri. Walaupun terkadang ya, bisnis kita itu pasti ada kesamaan fisik dengan bisnis orang sebelah, misalnya gitu. Pasti ada aja kesamaannya. Kalau kita memiliki kreativitas sendiri, kita tahu keinginan kita itu apa, pasti ada kelebihan tersendiri dari bisnis kita sendiri yang akan menarik perhatian pelanggan untuk datang kepada kita. Nah, gitu teman-teman. Kalau untuk wirausaha sosialnya sendiri, nah jadi teman-teman kalau ingin melakukan wirausaha sosial sekarang aja selagi masih muda. Juga teman-teman, semoga penjelasan saya tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.